Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 19 Juli 2021 sampai dengan 23 Juli 2021. Jadi saya akan bahas untuk minggu ini ya, dia hanya 4 hari bursa karena tanggal 20 Juli 2021 adalah hari raya Idul Adha ya, 1442H. Jadi hanya 4 hari bursa. Saya akan bahas saham-saham perbankan terbesar ya, yang buku 4 ya, yaitu BBCA, BMRI, BBRI, BBNI, dan BBTN ya. Jadi 5 saham perbankan. Saya mulai langsung dengan BBCA ya. Jadi di sini BBCA kalau kita perhatikan candlenya ya, dia masih cenderung sideways ya. Jadi dia tertahan di level 29.900 ya. Kalau kita perhatikan candlenya dia untuk minggu lalu dia di sini higher close, low-nya masih tetap sama dengan minggu sebelumnya, kemudian high-nya masih sama juga ya 30.900 dengan minggu lalu. Jadi yang terakhir hari Jumat dia berusaha untuk naik ke atas 30.900 tapi sepertinya masih belum ya, masih gagal ya. Jadi Pak Suntar, bagaimana yang sudah punya BBCA? Yang sudah punya BBCA memang trennya masih cenderung sideways ya dalam 2-3 minggu terakhir, setelah sebelumnya dia sempat downtrend ya, turun ya. Sekarang cenderung sideways. Sebenarnya sih masih cukup bagus ya, seperti itu. Hanya saja di sini kalau yang sudah punya pasang aja, kalau belum pasang trailing stop atau stop loss ya, pasang aja di 30.600 dan 30.375. Maksimum stop loss di 29.900 ya. Jadi kalau misalnya dia tembus ke bawah 29.900 ya, ada kemungkinan dia akan turun terus sampai dengan Fibonacci retracement 50% ya. Berikutnya kurang lebih di sekitar 29.000. Kalau kita lihat di sini 29.500 ya. Jadi sedikit di atasnya Fibonacci retracement 50%-nya. Kalau yang belum punya Pak Suntar, kira-kira kalau mau buy bagaimana ya? Sebelumnya memang saya sudah bahas ya. Sebelumnya memang BCA itu dia range-nya di antara 30.600 sampai dengan 33.600 ya. Jadi terakhir dia memang masih belum berhasil naik ke atas 30.600. Naik pun berhasil, cuma kemudian nggak lama lagi turun lagi. Setelah itu naik lagi, turun lagi ya. Seperti istilahnya kayak main kucing-kucingan gitu ya. Ya memang dia masih konsolidasi ya, masih testing area Fibonacci retracement 8,2% ya, kurang lebih di sekitar 31.000. Jadi yang mau buy, kalau mau buy sekarang boleh saja ya, asalkan pasang stop lossnya di 30.600 dan 30.375. Maksimum pasangnya di 29.900 ya, stop loss maksimumnya ya. Kemudian kalau mau tambah lagi atau average up, kita tunggu kalau dia naik ke atas 30.825 tambah lagi, naik lagi ke atas 31.000 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 31.300 tambah lagi dengan target price terdekatnya di 31.950. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 31.950, boleh tambah lagi Pak Suntar, boleh ya. Target price berikutnya adalah 32.500 dan 33.100 ya, seperti itu ya. Menariknya kalau dia berhasil naik ke atas 33.100, di sini kalau kita lihat kalau dia berhasil naik ke atas 33.100 ya, dia potensial untuk naik lagi sampai dengan 35.250 ya. Ya mudah-mudahan lancar ke sana ya. Memang masih cenderung lesu saat ini, jadi kalaupun mau buy, belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Maksud saya jangan terlalu agresif gitu ya. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Untuk BBCA kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BMRI. Candlenya BMRI kalau kita lihat di sini dia lower low dan lower high ya, tapi dia ditutup higher close minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Itu untuk BMRI. Juga kurang lebih sama ya, dia minggu lalu belum berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 8,2% ya, yaitu di atas 6.000. Jadi yang sudah punya Mas Suntar tetap aja acuannya sama ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 57.750 dan 56.50 ya, maksimum di 5.600 ya, gitu ya. Kemudian mau buy sekarang boleh nggak Mas Suntar? Mau buy sekarang boleh-boleh saja ya, asalkan ya itu ya, pasang stop lossnya di 5775 dan
5650 ya gitu. Kalau mau tambah lagi ya, buy up atau average up, boleh nggak Mas Sunar? Kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5.900, kita tambah lagi, naik lagi ke atas 6.000, tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 6.000 dan bertahan di atas 6.000, kemungkinan besar dia akan mencapai target kurang lebih sekitar 6275 sampai dengan 6350. Jadi garis-garis merah ini untuk buy up atau average up ya. Kalau dia naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi, seperti itu ya. Jadi memang banyak bertahap aja, kecenderungannya dia masih cenderung lesu ya, BMRI ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6.455 ya di sini ya, Fibonacci retracement 23,6%, maka target price berikutnya adalah 6850 dan 7075. Nah, ini didapat dari mana Pak Sunar? Ya, kalau kita lihat mundur ke belakang, 6850 itu di swing high-nya kurang lebih 18 Maret ya. Kemudian berikutnya kalau mundur lagi, 7450 didapat dari ini ya, kurang lebih swing high-nya 26 Januari, dan di sini juga sama ya, 20 Januari ya. Jadi sama, mudah-mudahan sampai ke 7450 lagi kalau dia berhasil rebound. Jadi belinya jangan terlalu agresif ya, santai aja, naik lagi tambah lagi seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BBRI. BBRI ini dia ada acara penting ya, rapat umum pemegang saham, seperti yang sudah banyak diketahui ya. Jadi BBRI ini dia ada rencana untuk mengadakan right issue atau penerbitan saham baru ya, dan jumlahnya jumbo banget ya. Kita belum tahu rasionya berapa, harga pelaksananya berapa ya. Ada yang menebak kurang lebih rasio harga pelaksananya di sekitar harga 3.300, ada yang menebak di sekitar harga 3.800 seperti itu ya. Kita belum tahu pasti, nanti tunggu hasil rapat umum pemegang sahamnya tanggal 22 Juli 2021 ya, seingat saya ya. Jadi candlenya minggu lalu dia lower low, tapi dia ditutup higher close ya, tapi sayangnya masih lower high ya. Kalau kita perhatikan yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana? Pasang aja di 3780 dan 3700 ya untuk saham BBRI seperti itu. Kalau mau buy Pak Sunar boleh buy nggak kira-kira apa sekarang? Mau buy sekarang boleh saja ya, asalkan pasang stop lossnya di 3780 dan 3700. Jadi antisipasi setelah hasil rapat umum pemegang saham, mudah-mudahan harga sahamnya diangkat naik ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja. Atau kalau mau buy high sell higher, kalau mau tunggu di atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Di sini saya tarik Fibonacci retracement yang sebelumnya masih tetap sama ya. Saya tarik jauh banget dari swing low-nya ketika pandemi di bulan Mei ya, sampai dengan swing high-nya ya di awal Januari ya. Jadi didapatkan Fibonacci retracement 38,2% sekitar area 3.880-an ya. Nah, kalau mau tunggu buy sell higher ya, bayarnya di 3.880 boleh ya. Kemudian belinya bertahap aja, saran saya ya. Naik ke atas 3.940 tambah lagi, naik lagi ke atas 4.000 tambah lagi ya. Target price terdekatnya kurang lebih di area sekitar 4.190 ya. Jadi ini adalah area yang support area sebelumnya ya. Istilahnya support psikologis yang saya gambarkan ya. Kalau dia turun di bawahnya 4.110 ya, ada kemungkinan dia masih cenderung turun terus ya, sampai di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% ya. Seperti itu ya. Cenderung ya, tapi nggak pasti ya. Jadi jangan salah paham, saya nggak bilang BBRI bakalan terus downtrend, enggak ya. Memang saat ini kondisinya masih terbilang downtrend ya, seperti itu ya, walaupun candle terakhir hijau. Tapi kenapa Pak Wasunta bilang boleh-boleh sampai sekarang ya? Mungkin karena ada antisipasi kalau ada rapat umum pemegang saham untuk right issue ya. Siapa tahu rasionya untuk investor, kalau dikira rasionya menguntungkan ya, mungkin harga sahamnya bisa naik kembali seperti itu ya. Tapi menurut saya sih fokus di garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi kalau misalnya takut ya tunggu aja kalau dia naik ke atas 3880. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Memang kalau mau amannya tunggu kalau di atas 4000 ya, karena sebelumnya dia berhasil naik ke atas 4000 kemudian gagal tutup lagi turun di bawah 4000 ya. Ya seperti itu ya. Ya tapi terserah masing-masing. Kalau saya sih sudah buy ya. Saya kalau naik spekulasi buy, sebenarnya memang downtrend ya, jangan buy, tapi saya buy karena
Ya mudah-mudahan saya mengharapkan ya, kalau hasil rapat umum pemegang sahamnya bagus, positif, rasionya bagus, banyak investor yang suka masuk lagi ya, mudah-mudahan aja harganya naik lagi ya. Paling enggak ya target saya ya kurang lebih sekitar area 4.190 lah ya, kemungkinan besar bisa dapat. Oke, kemungkinan kemudian berikutnya untuk BBNI ya. Jadi BBNI ini dia memang cenderung testing Fibonacci retracement 61,8% ya, di sekitar 4.400-an ya. Kalau kita lihat 3 minggu terakhir dia cenderung sideways ya, pergerakan candlenya. Dia yang terakhir dia lower low, lower high, tapi untungnya dia higher close ya candlenya ya. Jadi masih cenderung sideways. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 4740 dan 4560 ya. Kalau dia turun banyak 4560, saran saya sih jual dulu ya, karena kemungkinan dia testing lagi Fibonacci retracement 61,8%. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas? Boleh ya, misalkan pasang stop lossnya di 4740 dan 4560. Tapi buynya jangan terlalu banyak, karena kenapa? Ini kalau kita lihat dia masih rata-ratanya dia selalu di bawah 5 hari ya, volumenya masih lesu lah istilahnya ya, belum banyak minat investor atau trader untuk masuk ya, seperti itu ya. Jadi buynya bertahap aja. Nanti kalau naik lagi ke atas 4860 tambah lagi ke atas 4950 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap. Kalau mau buy high sell higher, lebih amannya ya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 4950 buy, naik lagi ke atas 5175 buy, tambah lagi ya. Target price terdekatnya di 5300. Kalau dia naik lagi ke atas 5300, maka target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar 5775 ya. Di sini swing high-nya di 5750, tapi saya menggunakan acuan 5775 karena ini saya tarik dari garis sebelumnya ya, jauh ya. Jadi ke belakang saya ambil dari swing high-nya ini ya. Kira-kira tanggal 6 Mei ya, swing high-nya di sana ya. Jadi garis-garis ini sepertinya kok membingungkan gitu ya Pak Sunar. Ini untuk average up, jadi karena masih cenderung lesu dan cenderung masih downtrend ya, walaupun sideways beberapa minggu terakhir, tapi dia masih belum konfirmasi untuk breakout lanjut ke uptrend ya, belum ya, masih cenderung sideways. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan ya. Mudah-mudahan dia berhasil capai target kurang lebih ya 5775 lah ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya untuk BPTN ya. BPTN dia candlenya jelek lagi ya, lower high, lower low, dan juga lower close ya, seperti itu ya. Jadi kenapa kok dibahas Pak Sunar? Ya di sini hati-hati aja yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 1275an ya, kurang lebih ya. Ini garis dari Fibonacci retracement 61,8% dan di area 1220. Jadi kalau turun di bawahnya 1220, lebih baik sih jual dulu ya, ada kemungkinan dia masih turun terus ya, karena kecenderungan memang saham ini masih boleh dibilang masih downtrend ya, seperti itu ya. Kalau mau buy, saran saya sih kalau amannya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1450 ya. Jadi buy-nya bertahap, masih tetap sama dengan analisa saham mingguan sebelumnya ya. Naik ke atas 1450 buy, naik ke atas 1525 tambah lagi buy up, naik lagi ke atas 157 tambah lagi, dengan target price terdekatnya di 1630 sampai 1660 ya. Kalaupun mau spekulasi buy ya, buy on weakness, buy sekarang boleh nggak Mas Suntar? Sebenarnya sih boleh-boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 1275 dan 1220. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena masih cenderung lesu dan tren ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 1380 tambah lagi, naik lagi ke atas 1450 tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya, santai aja. Kurang lebih sekian ya untuk analisa saham mingguan untuk BBCA, BMRI, BBRI, BBNI, dan BPTN. Jangan lupa subscribe dan like, juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya nggak ketinggalan. Terus kalau ada pertanyaan atau komentar atau saran, silakan isi di kolom komentar ya. Terima kasih banyak, salam sehat selalu, semoga tetap damai dan sejahtera selalu. Terima kasih.